Selamat hari Minggu, adik-adik sekalian, City Blessing, dan kalau ada yang di antara gereja lain juga, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan mengasihi adik-adik semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan sungguh menjaga kita, sehingga saat ini kita semua masih bisa berkumpul atau melihat acara ini dari rumah. Kita nggak bisa ketemu langsung karena masih pandemi Corona, tapi Tuhan kasih sarana yang lain, yaitu online. Mungkin kalian sudah haus seperti rusa merindukan air. Firman Tuhan itu mengatakan demikian. Mungkin ada yang masih rindu, ada yang, kapan saya bisa belajar dibimbing oleh guru-guru. Sekaranglah saatnya. Biarlah firman Tuhan memuaskan dahaga kalian seperti ini. Kita mau berdoa ya, karena kita memulai ibadah online hari ini dan untuk seterusnya minggu-minggu berikut sampai kita diizinkan untuk bertemu secara langsung. Ayo kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena pemeliharaanmu, karena berkat-Mu, karena perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti saat ini ibadah online sekolah minggu yang pertama bagi gereja kami. Kami bersyukur, biarlah Tuhan yang memuaskan dahaga kami. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, supaya seperti air segar yang mengalir di jiwa kami. Kami dipuaskan oleh firman Tuhan, oleh kegiatan ibadah kami hari ini. Segala puji dan syukur Tuhan hanya kepada Engkau saja, sumber berkat kami, sumber kekuatan kami. Kami tidak khawatir menghadapi hidup ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh tempat lain. Kami mau ikuti ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua mengatakan amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita beribadah secara online ya, tetapi tetap semangat. Yuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kalau pada hari ini kita mendengar Tuhan memanggil nama kita, mari kita datang kepadanya dan bersyukur kepadanya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah.
untuk hari ini, untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu kepada kami. Sekarang kami siap mendengar firman Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama tentang karakter. Apa sih itu karakter itu? Contoh ya, misalnya anaknya itu suka marah-marah. Nah, dia mempunyai karakter pemarah. Kalau anaknya itu malas, tidak rajin, dia berarti adalah anak yang mempunyai karakter pemalas. Sekarang kita mau belajar karakter rajin. Ya, Kakak percaya kalian semua adalah anak-anak yang rajin. Apa sih itu rajin? Bagaimana sih itu rajin? Itu seperti apa? Nah, ada 5 ciri-ciri anak yang rajin. Nomor 1, menyelesaikan tugas. Nomor 2, mengerjakan tugas dengan benar. Nomor 3, mengikuti instruksi. Apa itu instruksi? Instruksi itu perintah. Nomor 4, fokus pada tugas, konsentrasi pada tugas yang diberikan. Dan terakhir nomor 5, tidak malas. Nah, sekarang kita mau belajar bersama-sama menjadi anak-anak yang rajin. Kalau di Alkitab kita belajar tentang Bapak Elia. Siapa yang mau mendengarkan cerita tentang Bapak Elia? Kakak percaya semua mau mendengarkan cerita tentang Bapak Elia. Yuk kita sama-sama mendengarkan cerita Alkitab tentang Bapak Elia. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul Elia di Gunung Horeb. Diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 21. Elia diutus Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar menyembah Allah saja. Lalu Elia melawan Nabi Baal. 450 Nabi Baal. Banyak sekali ya. Tapi Tuhan tolong Elia menghadapi lawan sebanyak itu. Elia menang. Raja Ahab dan Ratu Isabel menjadi marah kepada Elia. Ratu Isabel itu adalah ratu yang kejam. Besok Elia harus dihukum mati. Elia menjadi takut. Ia dan bujangnya lari. Elia lari ke selatan, lari jauh sekali menuju kota Berseba. Elia putus asa. Tuhan, saya sudah rajin melakukan tugas yang Kau berikan. Sekarang aku dikejar-kejar. Aku capek. Biarlah aku mati di sini saja. Seorang malaikat Tuhan datang, membuatkannya roti bakar dan memberinya air. Paket, om, bangun om. Om Elia, ada paket dari surga buat om. Elia makan, lalu tidur lagi. Aku capek, aku mau mati di sini saja. Malaikatnya datang kembali. Paket, om, bangun om. Ada paket roti bakar dan minuman buat om. Semangat om, perjalanan om masih panjang. Kali ini Elia makan, menjadi lebih kuat. Lalu ia melanjutkan perjalanan ke Gunung Horeb. Gunung Horeb adalah tempat Tuhan berbicara kepada Musa. Kali ini Tuhan juga mau berbicara kepada Elia. Elia, apa yang kamu kerjakan di sini? Elia menjawab, aku sudah kerjakan tugasku. Tinggal aku sendiri saja yang masih hidup. Aku juga mau dibunuh. Lalu Tuhan menjawab, keluarlah dari gua, berdirilah, coba lihat. Angin yang besar datang, tapi Tuhan tidak ada di situ.
gempa bumi yang hebat. Tapi Tuhan tidak ada di situ. Api berkobar-kobar. Tapi Tuhan tidak ada di situ. Lalu angin yang lembut sepoi-sepoi datang. Tuhan berbicara, Elia, jangan takut. Jangan putus asa. Aku tidak meninggalkanmu. Lanjutkan tugasmu. Masih ada 7.000 orang di Israel yang tidak berlutut dan tidak menyembah Baal. Mereka membutuhkan kamu. Elia bangun, mendapat semangat yang baru, kembali ke Israel dan menyelesaikan tugasnya. Hari ini kita belajar dari Elia, kerajinan itu menyelesaikan tugas. Lakukan tugas sampai tuntas. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Baiklah adik-adik, mari kita mulai aktivitas sekolah minggu hari ini. Di sini kakak sudah menyiapkan penggaris, pensil warna atau spidol atau krayon boleh saja ya. Kita mau membagi kertas ini menjadi 4 bagian. Tarik garis dulu ya. Tarik garis. Oke, sekarang garis yang mendatar. Nah, di sini kita mau menggambar 4 hal yang Elia alami sehingga dia menjadi rajin, menjadi menyelesaikan tugasnya ya. Yang pertama, adik-adik masih ingat Elia mengalami apa? Di Gunung Horeb, Elia pertama-tama melihat angin yang besar ya. Angin yang besar, angin puyuh, angin topan. Nah, silakan kreativitasnya mau diwarna, mau dibentuk seperti apa. Nah, Elia melihat angin yang besar. Apakah Tuhan ada di situ? Tidak ada. Lalu yang kedua, Elia melihat apa? Elia melihat gempa bumi. Gempa bumi, batu-batu berjatuhan, batu yang lonjong, batu yang besar, batu yang bentuknya tidak beraturan jatuh. Kenapa jatuh? Karena gempa bumi ya. Kita kasih efek jatuh. Diwarna boleh batunya, silakan. Diwarna batu berjatuhan. Apakah Tuhan ada di situ? Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak ada di gempa bumi itu. Lalu yang ketiga, Elia melihat apa di Gunung Horeb? Elia melihat api. Api yang besar, berkobar-kobar. Nah, terus adik-adik ya, mau diberi warnanya bagaimana? Kreativitasnya masing-masing. Oke. Apakah Tuhan ada di api yang besar itu? Tuhan tidak ada di api yang besar itu. Lalu yang keempat, Elia merasakan angin sepoi-sepoi. Lalu Tuhan berbicara kepada Elia. Elia, bangkit lagi, semangat, selesaikan, kerjakan, tunaikan tugas pelayananmu. Aku menyertaimu. Tuhan ada di angin sepoi-sepoi itu. Silakan adik-adik buat sesuai kreativitasnya. Hari ini kita belajar kerajinan menyelesaikan tugas. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik Bapak Elia ini. Dia adalah seorang bapak yang rajin. Kenapa? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Kita juga harus belajar menjadi anak yang rajin dengan mengerjakan semua tugas dan tidak pernah menyerah, tidak boleh putus di tengah jalan.
Ini ada lagunya loh adik-adik, yuk kita belajar sama-sama. Aku anak yang rajin, Alkitab mengatakan Tuhan senang anak yang rajin. Selesaikan tugas dengan benar, ikutilah instruksi, konsentrasi pada tugasmu, janganlah alas. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi, mulai sekarang kita harus rajin, tidak malas lagi, dan terus semangat. Seperti Nabi Elia, kita akan terus belajar seperti Nabi Elia. Sekarang, mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan ada penyertaan-Mu Tuhan. Kami akan terus menjadi seorang seperti Elia. Kami akan terus belajar, kami akan terus rajin Tuhan, dan selalu mendengarkan apa kata-kata orang tua kami Tuhan, dan akan terus dekat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kalian luar biasa. Ibadah hari ini kita sudah selesai. Kakak juga mau ingetin untuk tetap latihan lagu karakter. Nanti ada lombanya juga loh, dan yang menang akan dapat hadiah. Ikutan ya. Adik-adik tetap selalu ceria ya. Jangan lupa tetap semangat sama terus rajin ya. Jaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat penting. Oke. Jangan lupa pakai masker ya. Dan sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dah adik-adik. Dah adik-adik. Dadah. Bye. Bye-bye.